Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 1F dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi perbuatan korupsi. Yang anggotanya itu dengan saya sendiri yaitu Abdul Hamid dengan NPM 2310 6310 10002 dari kelompok 4. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Amanda Melia Hamid Caniago dengan nomor NPM 2310 6310 10009. Saya berasal dari Karawang dengan domisili Purwasari. Apa arti korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruption memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruption juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Lanjut, pengertian ADB membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. Di Indonesia sendiri, melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan korupsi telah mengelompokkan korupsi ke dalam 7 jenis utama. Ketujuh jenis tersebut adalah kerugian, keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembenturan kepentingan dalam penggadaan, dan gratifikasi. Dasar-dasar komponen dari berbagai pengertian di atas, korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen, yaitu: pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Keempat, penyalahgunaan hukum atau penyimpangan dari norma dan moral. Kelima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Dari penjelasan tersebut, maka anti korupsi menjadi suatu antitesis. Pengertian anti korupsi adalah semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Perkenalkan, nama saya Keisha Liva Mardania dengan nomor NPM 231063101018 dari kelompok 4. Dua jenis korupsi menurut Zainal Abidin. Terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsikan dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu yang pertama, bureaucratic corruption, korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut petty corruption. Yang kedua, political corruption. Pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi ini melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut grand corruption. Perkenalkan, nama saya Kafka Nazwa Dias Putri dengan NPM 2310631010 117. Saya berasal dari Karawang.
Penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama adalah faktor internal atau dari dalam diri individu. Faktor internal korupsi terdiri dari dua aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Kualitas moral individu juga berperan penting dalam penyebab terjadinya korupsi. Adanya sifat serakah dalam diri manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan himpitan ekonomi dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Dalam aspek sosial, keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korup. Yang kedua adalah faktor eksternal atau dari luar diri individu. Faktor eksternal korupsi terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. A. Sikap masyarakat terhadap praktik korupsi. Misalnya, dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutup-tutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikianlah tindak korupsi dalam sebuah organisasi, seringkali ditutup-tutupi. B. Aspek ekonomi. Kondisi ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas. Salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. C. Aspek politik. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang, merupakan fenomena yang sering terjadi. Sebagai contoh, seseorang membeli suatu atau menyuap para pemilih atau anggota partai agar dapat memenangkan sebuah jabatan. D. Aspek organisasi. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi antara lain kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasi, lalu yang terakhir adalah lemahnya pengawasan. Selanjutnya, ada dampak dari perbuatan korupsi. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat dari multiplier effect atau rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi karena investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi di sebuah negara. Salah satunya lewat indeks persepsi korupsi atau IPK. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin melebar. Orang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan suap akan semakin kaya, sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratannya. Tindakan korupsi juga mampu memindahkan sumber daya publik ke tangan para koruptor. Akibatnya uang pembelanjaan pemerintah menjadi lebih sedikit. Ujung-ujungnya rakyat miskin tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, atau fasilitas kesehatan yang mencukupi. Yang kedua, dampak korupsi di bidang kesehatan. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, korupsi di bidang kesehatan akan semakin terasa dampaknya. Korupsi proyek dan anggaran kesehatan kerap terjadi di antara pejabat, pemerintah, bahkan menteri. Sudah 2 mantan Menteri Kesehatan Indonesia yang ditahan karena korupsi, yaitu Ahmad Suyudi dan Siti Fadila Supari. Menurut catatan Indonesian Corruption Watch, korupsi jadi biang keladi buruknya pelayanan kesehatan. 2 masalah utama adalah peralatan yang tidak memadai dan kekurangan obat. Korupsi juga membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. Indonesian Corruption Watch mencatat pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan 2 sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk. Layanan penjualannya juga jelek serta presisi. Begitu juga dengan obat pembeliannya mengandung unsur korupsi, pasti keampuhannya dipertanyakan. Menjelaskan tentang korupsi meningkatkan kemiskinan.
Kemiskinan berdasarkan Klasi Badan Pusat Statistik dibagi menjadi 4. Apa aja kategorinya, yaitu yang pertama, kemiskinan absolut. Warga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan, dan papan dan kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja dengan layak. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan bersendiri. Nah, standar kemiskinan relatif itu sendiri ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat itu sendiri. 3. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor ada atau budaya yang membelenggu sehingga tetap berada dalam kondisi miskin. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kemiskinan struktural. Merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketidaksandayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan itu sendiri. Selanjutnya, yaitu dampak korupsi terhadap budaya. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya kita dan norma masyarakat sendiri. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan atau darah daging kita, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal yang lumrah, hal yang wajar, dan bukan sesuatu hal yang membahayakan. Bahkan dari kecil kita pun kadang suka korupsi itu sendiri. Seperti hal kayak bilang ke mama mau beli apa dilebihin gitu kan. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Beberapa dampak korupsi terhadap budaya pernah diteliti oleh Firman dan Miguel tahun 2008, Badan Sera tahun 2010. Hasil penelitian Fisma dan Miguel tahun 2008 menunjukkan bahwa diplomat di New York dari negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran parkir dibandingkan diplomat dari negara dengan tingkat korupsi rendah. Perilaku ini dianggap sebagai indikasi budaya, sementara hasil penelitian Barr dan Sera tahun 2010 menunjukkan bahwa data di Inggris memberikan hasil serupa, yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran melakukan penyogohan ketika masyarakat prinsip terhadap korupsi. Maka semakin banyak individu yang melanggar norma anti korupsi atau melakukan korupsi, dan semakin rendahnya rasa bersalah itu sendiri. Upaya pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, perbaikan sistem yang berjalan di Indonesia dinilai masih banyak yang memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Agar tidak bisa melakukan korupsi, diperlukan upaya perbaikan sistem seperti mendorong transparansi penyelenggara negara yang dilakukan KPK menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, dan juga gratifikasi. Yang kedua, ada edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan agar orang tidak mau melakukan korupsi. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. Yang ketiga ada represif. Strategi represif ini bertujuan agar orang takut melakukan korupsi. Upaya ini diwujudkan dalam upaya penindakan hukum untuk membawa koruptor ke pengadilan. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.